Tapi hari ini abang ulang tahun. Happy birthday. Abang apa love language-nya abang? Aku independen terpercaya. Iya. Kalau gue sih peace, love, and gaul ya. Dwi Andika itu mah. Saya kontrak, Ya. Jegel harus turun 15 kilo selama setahun. Ya. Terus abis itu proyeknya nggak jalan atau jalan tapi diganti yang lain gitu. Ah, gimana itu? Itu Bisa coba. kayak gitu nggak ya, Cak? Kayaknya enggak deh, karena waktu itu pas awal udah sign kontrak dari setahun sebelumnya, jadi emang udah fix bakal dikerjain. Berarti kamu tahu dong kalau ini tuh akan memakan Akan waktu terjadi. dan makan banyak biaya. Dealnya gede banget dong. Ngapa kita pengen tahu aja penghasilan orang, heran gue. Hai everyone, welcome back to Talk About Surya Insomnia, Indra Jegel, kabel Type-C, Demon and Prime. Abang kan ulang tahun. Happy birthday abang. Terima kasih, Cil. Jadi abang harus pakai bando ini. Ini apa sih? Kapibara. Terus buat apa? Ya nggak apa-apa biar kembaran aja bertiga. Lu? Aku pegang bonekanya. Aneh Terus kenapa banget. aku bandu? Ya karena Kenapa kamu, gua mesti gini-gini karena sih? kamu ulang tahun. Sini abang sini dulu bang. Ngapain? Biar ada bahan di TikTok. Biar ada bahan di TikTok, kenapa lu menyediakan Tapi bahan-bahan? jujur gak sih, pergerakanku kok agak aneh nih. Kayak ada binatang di kepala aku nih. Guys, Halloweenan nggak? Halloweenan nggak? Oh, Aku hello. Halloween. Aku Pakai enggak. abang. Jadi apa lu? Dia jadi itu. Anjing, Tinkerbell. jadi anjing. Aku Ya kan ada juga yang jadi anjing, Ada yang Scooby-Doo. Aku jadi Tinkerbell. Sebenarnya kemarin tuh aku pengen cosplay jadi hantu yang keren banget. Apaan tuh? Suster ngepot. Wah. Udah diminum belum Pak obatnya Pak? Sambil masang infus gini. Mantep. Kemarin aku jadi Tinkerbell. Kalian kemarin ngerayain Halloween nggak? Sorry, bro. Sorry bro, Bukan budaya kita. Halloween bukan budaya kita. Budaya kita apa, Pak? Budaya kita itu minjem duit terus hilang. Ya. Kalau abang kenapa ngerayain Halloween? Sorry, bro. Halloween bukan budaya kita. Budaya kita? Deketin terus ditinggal. Iya. Sorry bro, Halloween bukan budaya kita. Budaya kita? React api-api ke cewek cakep di story-nya. Aku. Nah ngomongin masalah Halloween, teman-teman. Apa, kenapa Halloween? Aku pakai yang abang kasih tau ya. Apa? Halloween bukan budaya kita. Budaya Apa? kita? Makanan sisa tuh nggak dimakan. Ngerti Oh, nggak makanan sih? sisa satu. Sisa satu disisain. Oh, makanan sisa satu nggak dimakan. Oh iya, makanan gengsi. Jangan gitu musiknya. Iya. Hari ini kita akan kedatangan tamu, ini udah budaya kita. Betul. Dia ini idola saya. Ketika kita... Tapi hari ini abang ulang tahun. Happy birthday, abang. Terima kasih. Yuk. Oke. Selamat ulang tahun, Jegel. Terima kasih semuanya. Hari ini Jegel ulang tahun yang hilang lagi tempatnya bodo amat. Ulang tahun yang ke-35 tahun. Yoi. Kita doain mudah-mudahan karirnya makin naik. Amin. Semua hal-hal yang diinginkan tercapai. Amin. Terima Jadi kasih bapak banyak. yang baik, Amin. yang bawa anak istrinya sampai ke surga nanti. Amin ya Allah. Terima kasih Lanjut, untuk bro. Topot dan semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. I love you. I love you. Tapi aku penasaran sih kalau misalnya orang udah tua gitu rasanya gimana sih kalau ulang tahun? Monyet ini. Oh bangke. Maksudnya kalau kayak aku kan merasa kayak wah Belum happy. tentu sampai lu umur 35.
amit-amit. Iya makanya. Iya, enggak, itu bukan ngejek, maksudnya gimana rasanya Cenderung kalau- biasa aja sih, cenderung merenung. Hal yang paling terasa ketika udah tua adalah kalau bangun ada aja yang pegel, gue bingung. Sama selalu aja kurang tidur, Iya, heran. benar. Tidur Ya. cepat sama tidur malam, Sama siang-siangnya aja. ngantuk kan Sama, mulu, heran. ngantuk terus. Kayaknya gula deh. Iya. Iya. Tapi abang tadi pagi disurprisein sama Abu sama Nania. Yoi. Gemoy pakai baju ada gambar abangnya. Yoi, waktu aku kecil-kecil. Terima kasih banyak ya. Nanya cepet-cepet tadi. Ngasih surprise cepet-cepet karena mau pergi sekolah. Mau pergi sekolah. Mau pergi sekolah, jadi cepet-cepet ya. Oke, Iya. bintang tamu kita kali ini juga ulang tahun hari ini, Gak guys. ada ulang tahun. Dia ulang tahun. Ada ulang tahun. Asli dia ini aktris dari zaman dulu, aku udah nontonin dia, guys. Iya benar Iya sama. kan? Bapak nonton juga Sama. kan? Kamu nonton gak, Cil? Nonton yang lip sync tapi. Ya beda urusan. Kita ngomongin sinetronnya. Kita panggil langsung ini dia Marsyanda! Marsyanda idola kita, bro. Lu umur 10 tahun ngapain? 10 tahun nonton Bidadari. Caca udah main sinetron dari umur 10 10 tahun. 11 tahun. 10-11 tahun. Lu masih ngapain? Masih main hujan-hujanan disamperin malu pakai batang kayu kan? Betul. Iya kan? Masih hafal perkali-kalian. Iya benar. Batang kayunya buat diapain? Buat digebukin. Oh, Buat sadis. digebukin, buat anceman. Kita dulu gitu. Nggak ada parenting ngomong, nggak jangan ya nak gitu nggak ada. Nggak ada. Iya, bener. Pulang Dulu kok, pulang. Pulang kok. Pulang. Mau aku kurung di kamar mandi? Sini, Iya. pulang Iya, gitu, benar. Benar. Dulu tuh kita Paham. bayangan kita negara Hong Kong tahu? Hah? Di kepala kita negara Hong Kong tuh semuanya ada di situ. Kenapa? Ma minta sepeda dari Hong Kong. Oh iya, betul. Mah liburan dari Hong Kong. Iya. Oh itu relate banget itu. Iya, 10 tahun berarti kelas 4 SD Caca udah syuting. Yes, dan sebelum Bidadari itu kan yang pertama kali aku Iya, Bidadari. kenal nama. Bidadari. Lala. Jadi Sebetulnya aku pernah main di sinetron lain, di Jini Oh Jini, tahu nggak? Lala. Jini oh Jini. Ya tapi Kamu cuma main? 2 episode. Oh. Jadi apanya? Jadi anaknya si Jininya. Oh. Kamu tahu nggak? Jini Diana Oh Jini? Pungki kan? Diana Pungki. Diana Pungki Jini oh Jini dulu. Iya, ini SKTKT lu, Gas. Iya. Bang Jack. Bang Jack. Tapi perubahannya Kak Caca ini yang lagi disoroti sekarang, dia nurunin berat badan untuk sebuah proyek film ya, series. Ya, Dan parah banget turunnya sampai berapa kilo, Kak? 21 kilo dalam setahun. Keren 21. banget. 21. Gimana caranya, Cak? Tuh dari intermittent betul. Ini waktu di Induk Gajah Itu Iya. pas di film Gendut Siapa Takut. Oke. Yang sebelah kanan di Jangan Salahkan Aku Selingkuh yang baru. Oh, yang baru ini. Yang udah turun. Cara dia tuh olahraga nggak? Olahraga banget. Apa aja Jadi kamu? aku pertama-tama diet makannya itu intermittent. Bertahap ya. Kalau sekarang sih bisa tahan makan sehari cuma 3 jam windownya. Makannya ya. Jam berapa pun Jam mulainya? 5 sampai jam 8. 5 sampai 8 malam? Ya. Kamu Sisanya boleh makan apa aja? Boleh makan apa aja, cuman karena udah terbiasa porsinya dikurangin, jadi ya kalau porsinya banyak malah jadi begah. Karena kan kalau intermittent lama-lama kayak Kecil lambungnya lambungnya. mengecil gitu-gitu kan. Jadi emang udah nggak menolak kalau udah Nggak banyak. bisa makan banyak. Udah nggak bisa sebanyak itu ya. Ngopi? Awal ngopi masih. Masih? Jadi kalau intermittent boleh ngopi. Tapi- Ngeteh, ngopi. Tapi nggak pakai minum, gula. Nggak pakai gula. Nggak pakai creamer. Nggak pakai susu juga. Tapi ini nggak perutnya jadi kayak apa? Kayak Bloating gitu nggak? Kayak asem lambungnya. nah itu di olahraga. Nah kalau mah, aku nggak tahu tuh kalau orang yang mah. Tapi boleh kamu nggak ada intermittent. punya mah? Aku untungnya nggak ada, syukur. Iya, aku coba intermittent nggak bisa. Kenapa? Karena Kan makan, iya aku ada makan. Oh, Makan baru bisa jam 12. Ah, dia Itu belum makan bahaya jam sih. 12 ya cranky. Ya, Semua aku- ditendangin sama dia. Iya sih. Iya sih. Iya sih. Dia Gue tuh nggak kalau lapar olahraga. cranky soalnya. Cranky banget. Hangry ya, hangry. Iya, hangry. Hungry dan angry. Iya, Tapi iya, kamu iya. pernah nggak? Kan itu tahan laparnya lumayan lama gemetaran nggak? Soalnya aku kalau nahan lapar Kalau belum makan terus minum kopi misalnya 2 gitu. Itu aku tangannya bisa gini-gini tapi kalau Iya, iya. makanya cuma maksimal 1 kopi sehari. Kafeinnya kebanyakan. Iya. Kalau 2 sehari. Iya. Iya. bener. Kak, tapi kamu se apa ya bilangnya? Maksudnya kan dari produksi yang pertama ke produksi yang kedua Ya. harus turun ya segini ya. Kamu tuh kayak, duh, gimana itu? Stresnya udah dari awal atau kayak, duh kayaknya gue nggak ambil deh ini. gitu. Jadi aku pas pas ditawarin nih proyeknya si Jangan Salahkan Aku Selingkuh, akhirnya mereka ngasih tahu nih dari tim casting director sama PH-nya. Ca, tapi dari mereka pengen kamu turun 15 kilo awalnya segitu.
Terus gitu bakal ditulis di kontrak juga. Ada tertera tuh. Oh iya? Mas Chandra harus turun 15 kg ketika kita udah mulai syuting. Oke. Dan ada waktu sekitar setahun lah ya pas Setahun. dari pertama baca kontrak sampai filmnya syuting. Oke. Dan selain itu aku ngerasa pressure pastilah. Pressure banget karena selain udah tertulis di kontrak, aku udah punya deadline. Ditambah lagi mesti ngirim foto. Setiap sebulan 2 kali. Progresnya. Progresnya plus foto timbangan pakai kaki gue di situ biar nggak ketahuan, biar nggak bisa tipu-tipu. Oh, nggak bisa Timbangan nge-cheat orang gitu lain, ya. Iya. Mungkin ya kalau aku nggak dapet tawaran yang bikin lebih kurus ini, aku nggak ada motivasi untuk hidup lebih sehat mungkin. Jadi itu good side-nya lah. Rasanya apa, Cak? Setelah menjalani hidup sehat setahun, terus akhirnya di look-nya kan berasa. Di badannya sendiri rasanya gimana, Cak? Di badan berasa lebih enteng. Kalau ketemu orang tuh bilangnya, wah Cak, you've lost a person. Jadi kayak lo tuh hilang satu orang tuh ya, satu orang gitu, Hilang satu satu. badan. Iya. Terus kerasa lebih enteng, gak gampang capek. So aku ingat pas bangun tidur tuh dulu pas masih gemuk kan tuh beratku 76. Iya. 76 kilo. Bangun tidur tuh lutut suka kayak Ngilu kaku. gitu. Ngilu, Ah, iya. Kalau diginiin tuh kok sakit ya, kayak nyangkut gitu. Nah sekarang udah nggak ada. Waktu digini bunyi keretak Enggak, gitu ya. Oh, itu mah pintu film horor. Pintu film horor itu. Selalu. Kalau kayak gitu-gitu gimana sih? Gue nggak tahu deh. Kalau misalkan lu Gel gitu, sign kontrak. Ya. Gel harus turun 15 kilo selama setahun. Ya. Terus abis itu projectnya nggak jalan atau jalan tapi diganti yang lain gitu. Ah, gimana itu? Ya gimana itu ya bener juga. Si anjing aing guys diet satenya goblok. Iya gimana itu Bisa coba? kayak gitu nggak ya, Cak? Kayaknya enggak deh, karena waktu itu pas awal udah sign kontrak dari setahun sebelumnya, jadi emang udah fix bakal dikerjain. Berarti kamu tahu dong kalau ini tuh akan memakan Akan waktu terjadi. dan makan banyak biaya. Dealnya gede banget dong. Ngapa kita pengen tahu aja penghasilan orang, heran gue. Berapa sih? Nyambungnya ke situ. Emang si monyong ini. Semua ditanyain gitu, Cak. Semua tenang aja. Caca pakai ini nggak konsultan gizi, Nutrisionis. nutritionist? Banyak nanya-nanya sih ke teman-teman sama orang-orang yang paham nutrisi. Tapi kalau ada dokter gizi langganan gitu aku nggak ada. Soalnya kan kalau biasanya dokter gizi itu mereka selain ngasih program makan, kayak misalnya proteinnya segini, Ya, 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 setangkup, sayurnya masih segini gitu-gitu. Karbonya seberapa ya? Mereka tuh biasa suka ngasih kayak semacam pelancar pencernaan. Oh, obat pencahar. Sama obat yang buat mempercepat kalau misalnya mau lebih kecil biar nahan nafsu makan. Ya. Nah itu aku nggak bisa minum semua itu kan, itu bikin aku deg-degan, bikin aku Anxiety. jejet, Oh. anxious. Wah anxiousnya parah. Anxious. Pernah gue di ini Nggak pakai bisa aku. insulin buat nahan nafsu makan kan. Ada juga yang akupuntur kan. Oh iya, yang di kupingnya ditempelin Iya, apa itu ya? Ada obat yang bikin nya berminyak. Ya itu buat ngikat minyak katanya. Tapi sorry kan kakak dulu agak besar. Turunnya tuh harus olahraga nggak sih? Soalnya ada yang kayak dari ukuran agak besar, cuma diet aja jadi agak gelambir gitu kulitnya. Iya, jadi kalau aku ada olahraga, badminton, gym, yoga, Banyak. iya seminggu bisa 4 kali, Oh. 5 kali. Biar kenceng ya. Iya, kayaknya bener Iya. deh kalau nggak kalau tanpa olahraga bakal jadi kayak gembior Iya. gitu. Harus latihan beban. Oh. Karena kalau kita sudah selesai latihan beban, meskipun kita diem, masih ngebakar badannya. Betul, katanya gitu. Masih ngebakar karena kan ototnya kan tiring, bukan cedera ya, bukan robek. jaringannya robek. Nah, buat ngisinya lagi tuh ngasih makannya pakai protein gitu. Pakai daging yang gitu-gitu lah ya. Pakai daging. Telur gitu-gitu. Cuman ya. rata-rata kalau orang mau leaning, mau weight loss, itu dibikinnya di kitchen, bukan di gym. Maksudnya di makanannya. Dari di makanannya, Iya. bukan hanya di Aku gymnya. tuh pernah soalnya awal-awal mau ngurusin, olahraganya kencang tapi makannya masih sama aja kan. Gue pikir bakal kurus ya. Tapi nggak ngaruh. Nggak ngaruh, tapi pas gue diet, di kitchennya dibenerin, makanannya dibenerin, Baru tapi lean. olahraganya minimal, itu Langsung. bisa kecil. Baru pas udah kurusan olahraganya dikencengin. Defisit karbo. Oh. Jadi tapi- kegiatannya lebih banyak daripada intake karbonya. Iya. Aku Gitu. takut tapi diet. Aku takutnya kalau dia tuh ngurusin kan, nggak ngecilin kan. Aku takutnya jadi makin Ngecilin jadi pendek. gini dong. Oh, kalau makin pendek biasanya ini nih. Dipotong. Dipapas ya. Iya, diceperin itu. Ceper. Diceperin. Kok makin kecil ya? Iya diet soalnya makin segini. Gua pernah dulu diet, kan gua suruh ngekat gula. Karena intake gula gua dari kopi gua harus manis gitu, kopi Ya, yang nggak bisa kopi hitam. Nggak bisa pahit-pahit ya? Nggak bisa pahit-pahit, jadinya kopinya harus manis. Jadi intake gulanya dipotong. Oke. Pas kerja, bego.
Oh iya. Karena Lambat. gula bikin semangat kan Iya, palanya sebenarnya. lambat. Oh itu kan gue masih siaran lagi. Oh harus cepet ya. Iya, Oh, siaran Terus itu bego. cari gula dong, cari minuman kopi susu gitu Iya dong. harus itu baru bisa agak boosting ya? boosting dikit. Bener-bener. Iya. Pernah gue Moodnya dulu beda tuh. 6 bulan turun 8 sampai 10 kilo pernah gue. Itu banyak Yang sih. Nyusut. After dari yang itu, yang dari malam-malam. Bapak ingat nggak video bapak malam-malam Iya itu? malam-malam tuh gue kan gembur ya? gendut Yang banget. gembur. Iya, abis itu turun kan. Iya turun benar-benar. Stres. Coy. Nah Kak Caca habis diet itu waktu syuting masih ada tenaganya gitu? Iya, karena udah terbiasa kali ya. Udah terbiasa kan sambil olahraga juga. Bahkan Iya. pas masih baru awal-awal syuting, reading, aku tuh tetap bilang sama tim produksi, aku tetap mau badminton ya jam 7 pagi. Oh. Habis badminton aku ke tempat reading, ke tempat syuting gitu. Jadi olahraganya nggak jadi off karena ada syuting gitu. Oh tetap ya. Nah stamina sih, awal-awalnya gila capek banget, banget. badan pegel-pegel, Iya. ototnya pada kayak sakit-sakit kan, tapi lama-lama apalagi terbiasa. latihan leg kan, abis itu turun tangga. Aduh, takut kayak jatuh. zombie. Iya, kayak zombie. Pernah ngerasain Godzilla juga berarti? Apa tuh? Ngambil apa-apa segini doang. Nggak bisa lurus. Iya, kita kalau habis latihan tangan itu kok Godzilla. Ya. Betul, ya. Sabunan cuma segini aja nih. Iya. Belakang nggak bisa, segini aja. Minta tolong, Iya, sabunannya nggak minta bisa ke tolong. belakang. Tapi ya kalau Kak Caca ya aku ngeliat karyanya, terus belakangan ini tuh kita tahu lah attitude dia sebagai seorang aktor gitu, semuanya jelas. Banyak juga potongan Instagram Kak Caca yang insightful banget gitu. Kamu tuh rame banget tau Kak, yang potongan-potongan kamu ngomong soal Mental health. mental issue gitu-gitu. Itu tuh kayak menurutku deep banget sih Kak. Itu kamu belajar Kak atau emang kayak nge-share aja gitu? Emang hobi belajar di dunia psikologi, kayak soal mental health emang dari tahun 2000 berapa ya? 2010-an lah ya. Aku tuh ngambil diploma hipnoterapi, NLP, Oh ya? sama sama kayak apa sih hipnoterapi yang gitu-gitu aku Iya, iya, ngambil, iya. terus Crystal Singing Bowl Certification. Itu kan kayak nyambung ke healing. Terus aku juga pernah ngambil dasar ilmu konseling. Jadi untuk menjadi konselor itu aku pernah ngambil juga. Pokoknya kursus-kursus kayak gitu yang certification yang berhubungan sama mental health aku banyak ambil. Emang Public hobi. speaking juga, public speakingnya juga bagus sih. Iya. Thank you. Dan Iya. ngomongnya itu benar tertata gitu kan. Kalau kita kan ada belibet karena di kepala suka apa ya kata-katanya jadi kayak aduh kayak jelek nih kata-katanya Iya, gitu. karena Itu- sepersekian detik Caca udah bisa tahu bagaimana cara mempengaruhi otak orang untuk ngambil intisari dari omongannya dia. Itu tuh. Aku tuh terinspirasi sama guru yang kalau aku lagi di kelas dia ngajar gitu. Aku mikir kayak pernah ada yang bilang untuk menguasai materi yang kamu pelajarin, kalau kamu bisa mengajarkan itu kembali ke orang lain, artinya kamu udah mastering topik itu. Iya. Nah aku jadi termotivasi untuk kayak yaudah deh gue jadiin bahan konten aja buat share ke orang. Banyak yang relate, banyak orang yang struggle ya kan dengan mental health atau kayak apapun stres Iya, sehari-hari. Jadi relate. Soalnya hipnoterapi tuh gimana? Yang kayak uya-uya gitu. Bukan, itu hipnotis. Beda sama hipnoterapi. Hipnoterapi Biasanya gimana? ngasih sugesti. Ya kasih tahu deh, Cak. Tapi ternyata itu mitos yang bilang kalau misalnya orang yang menghipnosis, misalnya aku ngehipnosis kamu nih, kamu mau nggak mau pasti akan nurut apapun yang aku bilang. Itu tuh nggak bener. Jadi semua orang yang ngikutin apa kata hipnoterapisnya, itu tuh dia udah kasih izin sebenarnya. Ya. Udah kasih izin, oke gue akan bisa dihipnosis sama lo. Gue udah trust apapun instruksinya gue akan ikutin. Gitu. Udah Jadi kalau ngebuka ya. udah ngasih izin. Udah ngasih izin. Kan karena ada orang tuh yang benar-benar denial banget sama kayak psikolog tuh kayak apaan sih nggak percaya. Nah itu kalau dia konseling juga bakal kayak mental gitu kan karena dia nggak Iya. percaya. Jadi kalau untuk mau healing atau refleksi diri, introspeksi dan sebagainya itu perlu kemauan diri kita sih. Kalau yang kita nggak mau dan udah ngerasa oke, gue baik-baik aja, ya udah kita akan stay di situ yang kita anggap memang baik-baik aja dan nggak salah juga sih. Aku sih kayak kalau ketemuan kayak gitu ya hormatin aja dia prosesnya lagi di situ. Iya. Dan mungkin itu cara dia untuk survive. Padahal orang lain ngeliat kayak lo tuh toxic tahu misalnya gitu. Lo tuh harusnya memperbaiki diri lo tapi nih orang ngerasa kayak udah gue maunya di sini aja ya. Mungkin itu cara dia untuk coping yang terbaik yang dia tahu. Bener. Karena dulu gue pernah ikut hipnoterapi. Oh ya? Waktu mau lahiran anak pertama, gue hipnoterapi sama Bu Lani namanya. Hipnoterapi sama Bu Lani. Hypnobirthing ya? Hypnobirth, iya. Oh biar kita keren. bisa menghadapi istri yang lahir. Iya, jadi sugestinya kita Sama istrinya sugestinya juga kan? iya sama bini gue juga. Iya. Jadi kita mensugesti bahwa anaknya juga hebat. Ayo nak cari jalurnya segala macam gitu, dikasih tonton video. Terus suruh lihat pendulum gitu. Ah, gua nggak percaya apa sih ini. Iya. Tidur. Asli setengah jam gue hilang, set hilang. Kayak
Kayak gue masih bisa denger instruksinya dari dia, masih denger suasana sekitar, tapi matanya udah hilang aja gue. Berarti nggak deep sleep ya kalau kayak gitu? Deep sleep justru. Meditative state. Meditative state. Apa? Iya, bener. State. State. Tapi bisa dengar ya deep sleep, tapi bisa kayak dengar. Masih denger, tapi emang kayak abis tidur Kayak gubrak aja. mimpi-mimpi enggak gitu ya? Iya. Oh, ngawang-ngawang. Oki kemarin kayak baru kayak gitu. Oh iya? Hipnoterapi. Iya. Oke. Kalian ngomong gak sih satu grup ngobrol gak? Enggak ya? Dia kayak lebih seneng cerita sama gue deh sih. Iya, dia cerita hipnoterapi beda sama psikiater sama psikolog Beda. kan. Iya. Ketemu psikolog juga udah pernah. Gue kan skeptik ya orangnya. Kritis ya, kritis. Apa sih ini orang? Tapi kok iya bener juga ya. Tapi apa sih ini capek tuh powernya lumayan gede untuk akhirnya ya udah deh gue terimain deh. Ya udah deh masuk deh gitu. Sugestinya masuk deh. Oh iya. Aku Kitanya terakhir harus ketemu, berdamai sama diri sendiri. aku terakhir ketemu psikolog, ketemunya itu. Halda. Kok Alda? Halda kan jurusan psikologi dia itu. Gak bisa. Gak bisa ya? Bagaimana sugesti? Bang, lo nanti ya tidur bang ya. Bang ya. Gitu. Ini Kak Caca pernah bilang, bahasa cinta yang berbeda sering bikin salah paham dalam hubungan. Ya. Seperti bahasa cinta kamu dan mama kamu yang berbeda. Itu gimana Bahasa ceritanya? love language maksudnya? Love language. Jadi love language setiap orang tuh kan adalah, misalnya love language tuh ada 5 kan. Ya. Ada acts of service dari action, ada afirmasi kata-kata positif kayak ngomong yang pujian-pujian, apresiasi lewat kata-kata, ada physical touch, ngasih ngenyayangin, ngelus-ngelus, Quality ada time. gifts Ada sama gifts. quality time. Quality time. Nah kalau aku bahasa cintanya tuh words of affirmation, kata-kata. Nah, tapi aku sering salah paham sama mama karena mama tuh lebih ke action. Sementara orang yang action cenderung nggak menggunakan kata-katanya. Karena menurut mereka kata-kata tuh nggak ada meaningnya kalau nggak ada actionnya. Gitu. Nah sementara menurut orang yang kata-kata, gue butuh dikasih sayang, dikasih cinta dengan lo ngomong yang sweet-sweet ke gue. Nah jadi aku sering ngerasa salah paham, nih kayaknya mamahku nih nggak sayang nih sama aku. Terus mama juga sering kayak ngerasa kekurangan aku memberikan apa gitu kali ya. Karena aku lebih sering kayak ngasih hadiah ke mama tuh puisi, gitu-gitu loh, puisi yang aku tulis. Tapi lama-lama setelah kita berdua memahami ini, kita jadi tahu bahwa oh pantesan selama ini sering clash. Karena lo emang orang yang tipenya kata-kata dalam menerima cinta sama memberikan cinta. Ya, dua-duanya. Kalau mama action dalam menerima cinta sama memberikan cinta, dia tuh bisa, kalau bumi bisa diputer lah sama dia tanpa ngomong-ngomong. Untuk menunjukkan Kasih cintanya, sayang, care-nya ke aku. cintanya. Tapi kan aku gak denger. Ya. Gak tahu. berasa. Iya, jadi Tapi aku pengen nanya deh, sama nggak love language yang kita mau terima sama love language yang kita kasih ke orang? cenderung sama. Rata-rata sama. ya? Makanya jadi susah kalau misalnya punya pasangan yang beda bahasa cintanya sama kita. Karena kita mesti ngasih yang dianya tuh gampang resepin. Misalnya beda gitu kan, kayak misalnya aku love language-nya acts of service, pasanganku acts of service, Iya. akunya words. Aku mesti acts of service ke pasanganku supaya dia ngerasa dicintai. Sementara buat aku itu nggak lazim. Jadi aku mesti effort, bisa tapi effort. Kalau misalnya kakak sama Sienna ya, Ya, kalau kakak gimana menjembatani love language sama anak kakak biar nggak keulang kayak mama kakak gitu? nah aku sama Sienna, dia itu touch, physical touch sama physical touch sama word sama quality time. Oke. Jadi kita udah, itu kan ada tesnya tuh Iya. di Google gitu, kita Iya, bisa iya, cari 5 love language quiz gitu. Jadi ketika aku udah tahu itu, aku jadi belajar juga gimana kalau ada perbedaan, kita komunikasiin. Dan karena gampang ya, dia kan touch, aku juga yang nomor 2 tuh touch. Gitu. Terus quality time aku nomor 3. Nah Sienna tuh juga words juga, jadi kita Oke. agak matching mirip gitu. ya. Mirip. Oh, sama-sama enak. Abang apa love language-nya abang? Aku independen terpercaya. Iya. Kayak tagline apa gitu. Kalau gue sih peace, love, and gaul ya. Dwi Andika itu mah. Itu mah Dwi Andika. Dwi Andika. Dwi Andika dulu. Dia Ada nggak duluan. tahu, iya, Ca, iya, iya. Eca apa Eca? Aku receiving gift. Receiving gift. Dulu gift. physical touch nomor 1. Oh iya. Tapi sekarang udah mager gitu dipegang-pegang. Siapa juga yang mau megang-megang lo? Maksudnya kayak sama orang tuh aku nempel-nempel gitu. Kalau sekarang aku lebih suka Kayak begah. dikasih. Iya. Oh berubah ya, Berubah. Sekarang aku lebih suka dikasih kado. Lu Oh iya, dia Nah juga ini tuh kalau gini. physical touch kayak ada bapak-bapak kayak ayo Eca. Ah, itu seneng. Takut
takut banget. Bapak habis lagi ngangkat kardus, ada Eca, gimana kabarnya? Males banget. Tiba-tiba digini. Habis angkat telur, habis angkat telur. Langsung ke telur. Ih, insightful banget ngobrol sama Caca itu selalu Asik. menyenangkan deh. Banyak kita juga jadi mikir gitu ya, apa yang harus kita lakukan, bagaimana ngobrol sama anak. Apalagi anak gua 3 unit kan, cewek Iya, semua. bukan unit dong bahasanya kan. Iya, itu 3 unit bahasanya. Iya, daripada gua bilang 3 biji. Tapi Pak tunggu Pak, terakhir Kak Caca bikin apa mantra-mantra? Oh puisi, aku suka nulis. Oh, kakak lagi. Kata-kata, aku suka dengan kata-kata kan akan words kan. Iya. Aku tuh suka bikin puisi, suka bikin kayak afirmasi positif buat diri sendiri. Gitu. Dibikin lagu lah, nyanyi lagi lah. Emang kemarin di yang Jangan Salahkan Aku Selingkuh ada soundtracknya aku nyanyi satu. Oh, lagi jadi album. Amin. Amin, mudah-mudahan. Caca terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Kak Caca. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Talk Pod. Bye. Bye.